Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4326 sampai bab 4328. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dalam suatu formasi yang sangat aneh, terdapat sekitar selusin kultivator yang dipenjara. Para kultivator ini ada yang laki-laki dan perempuan, dan mereka semua dipenuhi rasa takut. Karena para kultivator yang dikurung bersama mereka, pada awalnya berjumlah ratusan orang. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah mereka pun semakin mengecil, dan akhirnya yang tersisa hanya belasan orang saja. Selama kurun waktu ini, mereka semua juga tahu bahwa para pembudidaya iblis yang menangkap mereka, semuanya dapat menghisap darah manusia, menggerogoti tulang manusia untuk berkultivasi, ganas, dan tak tertandingi. Maka setelah melihat Tan Rongkun membawa orang ke sini, masing-masing kultivator menjadi panik, beberapa terus-menerus berlutut dan memohon belas kasihan, memohon dengan getir. Ada pula yang mencoba melarikan diri, namun tidak ada jalan, kekuatan mereka terlalu lemah. Sedangkan Tan Rongkun menatap ke arah para kultivator di depannya tanpa ada ekspresi sedikit pun di matanya. Dia sama sekali tidak merasa kasihan pada orang-orang ini. Alam surgawi adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Yang lemah dimaksudkan untuk menjadi target pembantaian. Para pembudidaya ini jumlahnya terlalu sedikit dan tingkat kultivasi mereka terlalu lemah. Kita harus menangkap beberapa pembudidaya sebelum bisa melakukannya. Kalau tidak, jika kita mengganggu pengasingan kakak senior tertua, kita akan melakukan kesalahan besar. Tan Rongkun berkata dengan wajah sedih. Kakak senior kedua, aku akan membawa orang untuk menangkap beberapa kultivator kembali. Kalau tidak memungkinkan, aku akan pergi ke kaki gunung dan membasmi beberapa klan kecil sehingga kita bisa mendapatkan banyak kultivator. Di Chongjing berkata, tidak, kita tidak boleh pergi ke kaki gunung untuk menangkap orang sebagai jalan terakhir. Jika kita melakukan ini dan menimbulkan kepanikan, membuat banyak sekte bersatu melawan kita, bukankah itu akan mengulang kesalahan selama bertahun-tahun? Sebaiknya kau bawa seseorang untuk menangkap beberapa kultivator dari dalam gunung iblis surgawi. Kali ini ada kompetisi di kota South End, dan banyak kultivator telah melakukan perjalanan ke kota South End untuk menonton dan bertaruh pada pertempuran tersebut. Sekarang aku rasa banyak kultivator mulai kembali. Pasti ada beberapa yang akan masuk ke kedalaman gunung iblis surgawi. Kau tinggal bawa orang untuk mencegat mereka di tengah jalan. Tan Rongkun membentak di Chongjing. Jika mereka mengamuk dan menangkap orang, pasti akan menimbulkan kepanikan dan juga akan menyebabkan banyak sekte bergabung untuk menyerang mereka. Tan Rongkun tidak ingin hal itu terjadi. Itulah sebabnya Tan Rongkun pergi ke keluarga MU untuk membantu membujuk sekelompok kultivator naik gunung. Selama mereka tiba di sini, maka para penggarap ini adalah domba yang akan disembelih. Tetapi siapa yang tahu hal semacam ini akan terjadi, maka mustahil bagi keluarga MU untuk mengirim kultivator ke sekte darah dan tulang di masa mendatang. Saya mengerti, saya akan membawa seseorang untuk menyergap mereka. Di Chongjing mengangguk lalu pergi bersama anak buahnya. Adapun Chen Ping, mereka dipimpin oleh Patriark Jiang, bergegas menuju tempat sekte tulang darah berada. Tuan Chen, saya rasa sekte darah dan tulang tidak jauh dari sini. Saya sudah bisa merasakan dengan jelas Invian Qi itu. Orang-orang ini pasti telah memutilasi banyak orang dan menumpuk kerangka di mana-mana. Patriark Jiang memahami di Chongjing dan orang-orang ini, jadi dia mengikuti Chen Ping dan berkata, aku juga sudah merasakannya. Meski Infuri Qi ini sangat lemah,
tapi bisa dirasakan dengan jelas. Arah yang kita tuju seharusnya tidak salah, hanya saja jaraknya diperkirakan masih sangat jauh. Chen Ping juga mendeteksi Qi jahatin. Tetapi tepat setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba sedikit mengernyit saat mendeteksi selusin aura datang ke arahnya. Dan aura ini tidak lemah, ada juga ahli dari alam Mahayana. Chen Ping tidak mengerti bagaimana begitu banyak kultivator bisa tiba-tiba muncul di kedalaman gunung iblis surgawi ini. Seiring dengan menyebarnya indera keilahian Chen Ping, dia segera menyadari bahwa ada Di Chongjing di antara mereka. Dia telah bertarung setelah Di Chongjing, jadi tentu saja dia tahu aura orang ini. Orang-orang sekte darah dan tulang sedang menuju ke sini. Kata Chen Ping. Tuan Chen, apakah itu Di Chongjing? Aku tidak menyangka dia akan melarikan diri, dan bukannya bersembunyi dengan baik, dia masih berani berkeliaran di gunung iblis surgawi. Patriark Jiang agak bingung. Di Chongjing ini punya nyali terlalu besar, dia hampir mati dan tidak berhenti sejenak. Itu dia. Chen Ping mengangguk. Kita sembunyi dulu dan lihat apa yang sedang dilakukan orang ini. Kepala istana, bawalah gadis suci istana Guanghan dan lanjutkan perjalananmu. Berpura-puralah tidak tahu apapun, sementara aku bersembunyi bersama Patriark Jiang dan yang lainnya. Jika kita membiarkan orang di Chongjing itu menemukan kita, dia mungkin akan menoleh dan melarikan diri. Chen Ping memutuskan bahwa dia akan membiarkan orang-orang dari istana Guanghan memikat di Chongjing agar menampakkan dirinya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan di Chongjing ini. Bagus. Kepala istana Guanghan mengangguk. Chen Ping menggunakan formasi itu untuk melindungi aura dirinya dan Patriark Jiang serta yang lainnya, sehingga mereka tidak akan diselidiki oleh Di Chongjing dan yang lainnya. Lalu menyuruh kepala istana dari istana Guanghan untuk terus berjalan maju bersama banyak wanita suci. Master Sekte, sepertinya ada orang di depan kita, dan jumlahnya cukup banyak. Pada saat ini, seorang murid di samping Di Chongjing berkata. Mata Di Chongjing terpejam sedikit, lalu perlahan terbuka dan berkata, kekuatan kelompok kultivator ini tidak buruk, bahkan ada ahli alam Mahayana di dalamnya. Semuanya beri aku dorongan, jika kita menangkap orang-orang ini kembali, sumber daya kultivasi kakak tertua akan ada di sana. Setelah berkata demikian, Di Chongjing memimpin orang-orang untuk segera mendekati kepala istana Broadcall Palace dan para gadis. Aura di tubuh kepala istana dingin luas tidak terkendali selama ini, dan dia sengaja membiarkan Di Chongjing dan yang lainnya mendeteksinya. Berhenti, siapa kalian? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Tak lama kemudian, Di Chongjing memimpin orang-orangnya mengikuti kepala istana Broadcall Palace saat mereka berhadapan langsung, lalu bertanya dengan keras. Melihat Di Chongjing dan yang lainnya, kepala istana Guanghan sedikit membeku sebelum berbicara. Siapa kalian? Gunung iblis surgawi ini bukan rumah kalian. Aku akan pergi kemanapun aku mau. Kepala istana dari istana Guanghan mengetahui seluk-beluk Di Chongjing dan orang-orang ini, jadi dia tidak memiliki sedikit pun kesopanan. Hai, kamu seorang kultivator wanita, kamu masih bisa marah. Di Chongjing tidak menyangka kepala istana Guanghan begitu liar dan tampak sedikit terkejut. Master Sekte, para kultivator wanita ini kelihatannya sangat lemah. Jangan bicara omong kosong dengan mereka. Tangkap saja mereka kembali. Mari kita bersenang-senang. Ketika kita sudah cukup bermain, kita akan mengirim mereka ke Paman Master untuk dikultivasikan. Itu tidak mempengaruhi. Seorang murid sekte darah dan tulang menjilati bibirnya dan berkata, banyak orang yang mendengus kesal. Sekte darah dan tulang dulunya bersembunyi di timur dan barat. Bersembunyi?
Mereka sekarang juga bercokol jauh di dalam gunung iblis surgawi dan jarang berkeliaran. Sangat sedikit pembudidaya wanita yang pernah mereka lihat, apalagi tidur dengan mereka. Hal yang tidak produktif, otakmu hanya tahu cara memikirkan wanita sepanjang hari. Di Chongjing melotot, lalu menatap kepala istana Guanghan dengan sudut mulut terangkat dan berkata, "Ye kakak, karena kamu sudah bertemu kami, ini sudah takdir, biar kukatakan padamu, daerah ini adalah wilayah kami, kamu harus membayar harganya jika ingin melewati sini." "Wilayahmu? Di sana apakah tertulis nama keluargamu?" Kepala istana Guanghan mendengus dingin dan berkata, "Dasar jalang kecil, bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada ketua sekte kami? Biar ku beritahu, ratusan mil di sekitar sini adalah wilayah sekte darah dan tulang kami. Ini adalah master sekte darah dan tulang kami. Jika kau tidak menurut, ku habisi kalian semua." Seorang murid sekte tulang darah berkata dengan mengerikan. "Sekte darah dan tulang?" Kepala istana Broadcourt Palace membeku, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku belum pernah mendengarnya. Kurasa itu semacam sekte aneh yang tidak memiliki reputasi." "Apa? Beraninya kau mengatakan bahwa sekte tulang darah kita tidak punya nama?" Di Chongjing langsung murka. Saat itu, demi memburu sekte tulang darah mereka, para kultivator generasi Gunung Iblis Surgawi telah menyatukan cukup banyak dari mereka. Siapa yang tidak tahu tentang sekte darah dan tulang saat itu, dan mereka gemetar ketika berbicara tentang sekte darah dan tulang. Meskipun sekte darah dan tulang saat ini kurang dikenal, bukan tidak mungkin sekte itu tidak punya reputasi. Akan tetapi, apa yang dikatakan oleh kepala istana Guanghan memang benar, dia tidak tahu apa itu sekte darah dan tulang. Lagi pula, Broadcourt Palace sudah ada jauh lebih lama daripada sekte darah dan tulang. Tidak ada ketenaran sama sekali, mengapa kamu tidak membiarkannya dikatakan? Kata kepala istana dingin luas dengan nada menggoda. Di Chongjing dipenuhi amarah, mengerutkan kening, menatap tajam ke arah kepala istana Broadcourt dan bertanya, Siapa sebenarnya kalian? Beraninya kalian tidak tahu tentang sekte darah dan tulang kami? Pernahkah kau mendengar tentang istana dingin yang luas?" Tuan istana dingin luas bertanya. "Istana Guanghan?" Di Chongjing membeku, lalu mengangguk, Aku pernah mendengarnya. Itu adalah klan yang didirikan belum lama ini di bagian paling selatan Gunung Iblis Surgawi. Mungkinkah kalian dari istana Guanghan? Tidak buruk, aku adalah kepala istana dari istana dingin luas. Kepala istana dari istana dingin luas mengangguk. Istana dingin luas berjarak ribuan mil dari sini, dan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan dan binatang buas. Apa yang kalian lakukan dengan berlari ke sini? Di Chongjing tidak mengerti. Istana Guanghan sekarang berada di bagian paling selatan Gunung Iblis Surgawi, jadi bagaimana bisa ada di sini? Itu di luar kendalimu, aku akan pergi kemanapun yang aku mau. Kata kepala istana dingin luas sambil tersenyum dingin. Melihat wajah istana Guanghan yang tidak takut, Di Chongjing ragu-ragu sejenak, lalu melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kalian pergi ke sana. Kepala istana Guanghan membeku dan bertanya, bukankah kau mengatakan bahwa ini wilayahmu? Kau tidak menghentikan kami? Kami tidak menghentikan, kalian pergi saja. Di Chongjing menggelengkan kepalanya. Tuan sekte, mereka, murid sekte darah dan tulang di samping merasa cemas. Begitu banyak pembudidaya wanita cantik, jika mereka membiarkannya pergi, akan sulit menemukan mereka di masa depan. Diam kamu. Di Chongjing melotot, lalu merendahkan suaranya dan berkata,
Aku sudah lama mendengar tentang istana Guanghan itu. Sangat kuat dan semua orang tahu teknik es, jadi mungkin bisa membekukan kita semua menjadi manusia es kecil. Dan aku melihat kekuatan kepala istana dari istana dingin luas ini, maka aku tidak buruk, benar-benar berbicara langsung. Masih belum tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang. Pertama-tama biarkan mereka pergi, dan tunggu kita kembali untuk menemukan saudara senior kedua dan kemudian buat rencana. Ternyata yang di Chongjing dengar adalah orang istana Guanghan. Hatinya agak takut, jangan datang mencuri ayam, itu akan merepotkan. Jadi mereka membiarkan orang-orang istana Guanghan ini pergi begitu saja, dan seterusnya setelah menghubungi Tan Rongkun dalam diskusi tentang apa yang harus dilakukan. Kepala istana-istana Guanghan melihat di Chongjing ingin melepaskan mereka. Sesaat dia merasa kewalahan, dia juga mengira kalau orang-orang ini akan bergerak, lalu Chen Ping dan yang lainnya pun bergegas keluar untuk mengejutkan pihak lain. Tetapi siapa sangka, begitu mendengar bahwa dia berasal dari istana Guanghan, dia langsung pengecut dan ingin membiarkan mereka lewat. Kalian sekte darah dan tulang hanyalah sekelompok penjahat. Kami semua adalah kultivator wanita, dan anehnya, kalian tidak berani bergerak. Apakah kamu terintimidasi dengan nama istana Guanghan kami? Kepala istana dari istana Guanghan sengaja memprovokasi di Chongjing. Dasar kau, murid sekte darah dan tulang di samping menjadi cemas dan hendak bergerak, tetapi dia dihentikan oleh di Chongjing. Semakin sering penguasa istana Broadcourt Palace memprovokasi dia seperti ini, semakin lemah di Chongjing jadinya. Dia selalu merasa bahwa pihak lain sengaja mencari gara-gara. Di Chongjing, yang baru saja meledakkan dagingnya dan hampir mati, sekarang jauh lebih berhati-hati. Pria baik tidak akan berkelahi dengan wanita. Kalian pergi saja. Di Chongjing memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyingkir. Melihat provokasi seperti itu, kepala istana Broadcourt Palace pun menahan diri, bahkan orang ini pun tidak bergerak. Dasar pengecut, kalau diprovokasi seperti ini dia malah tidak berani bergerak. Apa dia pernah mati dan jadi takut? Chen Ping melihat bahwa di Chongjing terlalu berhati-hati, jadi dia berhenti bersembunyi dan berjalan keluar. Di Chongjing, tubuhmu pulih dengan cepat? Karena kamu sudah mati sekali, kamu tidak berpikir untuk bertobat, kamu bahkan membuat penghalang jalan, kamu benar-benar mempermalukan guru, orang tua kita. Patriark Jiang memandang di Chongjing dan berkata dengan sangat jijik. Ketika di Chongjing melihat Chen Ping dan Patriark Jiang serta yang lainnya, wajahnya langsung berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari istana dingin luas ini mengikuti orang-orang dari sekte setan jiwa. Jadi kalian, tidak heran jika kalian ingin memancingku untuk bergerak. Setelah di Chongjing selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan lari, tidak peduli sedikit pun dengan murid-murid yang mengikutinya. Bersambung.